منيتي أقصى مرامي أحظى بالشهود وأرى باب السلام يزكي الجنون يا طراز الكون إني عاشق مستهام مغرم والمدح فني يا بدر التمام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Abdullah Basri selaku Ketua Yayasan Pendidikan kita beserta jajarannya, serta Ibunda Awang Sundawangsih. Yang terhormat Bapak Prihandono Esos MSI selaku Rektor STIA Sandikta. Yang terhormat Bapak Muhammad Nur Abdullah SPD MSI selaku Kepala SMA Sandikta. Yang terhormat Ibu Dokteranda Haja Babai Suhaimi selaku Kepala SMP Sandikta. Yang kami hormati Bapak Ibu tenaga pendidik dan karyawan di lingkungan Yayasan Pendidikan kita, para pensiunan, guru-guru dari Yayasan Trisoko, serta tidak lupa hadirin sekalian yang berbahagia. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu guru, Bapak Ibu hadirin di gedung Yayasan Pendidikan kita. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih diberi kenikmatan sehingga kita dapat bertemu untuk bersilaturahmi, khususnya dalam acara Halal Bihalal keluarga besar Yayasan Pendidikan kita dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, sebagai umat manusia sudah selayaknya dalam kehidupan sehari-hari memiliki rasa khilaf dan rasa salah. Untuk itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini kami mengajak untuk melapangkan dada, membuka hati dengan rasa meminta maaf dan memberi maaf atas kesalahan di antara kita, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Bapak Ibu yang terhormat, perkenankanlah kami selaku pembawa acara pada hari ini untuk membacakan serangkaian susunan acara halal bihalal di lingkungan Yayasan Pendidikan kita. Pertama, acaranya pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara ketiga dilanjutkan dengan sambut-sambutan. Yang keempat, tausiah. Kemudian dilanjutkan dengan doa penutup. Dan terakhir ditutup dengan ramah tamah serta bersalam-salaman. Hadirin yang berbahagia, marilah kita awali acara pertama ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Hadirin yang kami muliakan, Al-Quran
adalah mukjizat terbesar yang selalu terjaga keutuhannya sepanjang zaman. Sebagai sumber dari segala sumber hukum Islam yang sudah barang tentu harus diimani dan diamalkan. Marilah kita hayati bersama lantunan butiran ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Harno Pranoto dengan sari tilawah Ibu Sarjana Yuswita. Kepada Ustadz Harno Pranoto, Ibu Sarjana Yuswita, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس
والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa.
yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, lalu ia segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosanya selain daripada Allah? Mereka pun tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhannya dan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan kita dapat mengambil makna yang terkandung di dalamnya. Amin. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang terhormat, sebelum kita melanjutkan ke acara yang berikutnya, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak RW dan perwakilan dari Kecamatan Pondok Melati di gedung Yayasan Pendidikan kita. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, kita lanjutkan pada acara yang selanjutnya, yaitu kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Yayasan Pendidikan kita kepada Bapak Abdullah Basri. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wakil Camat yang mewakili Ibu Camat ya, dengan staf. Saudara-saudara sekalian, para undangan ya, alhamdulillah. Ada dari Trisoko udah datang ya semua belum? Yayasan Perguruan Trisoko. Iya. Ya, saya punya dua yayasan sebetulnya ya. Satu di Jakarta yang namanya Perguruan Trisoko. Nah, satu di sini. Trisoko saya dirikan tahun 60. Jadi sudah berapa puluh tahun itu ya. Barangkali kenal itu sudah ya. Nah, ini kami dirikan tahun 82. Sudah 40 tahun. Terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini dalam rangka berhalal bihalal ya. Saya tentunya selaku ketua yayasan sebagai manusia biasa banyak berbuat yang tidak baik ya. Nah, untuk pada hari ini saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya ya kepada Bapak dan Ibu sekalian, terutama karyawan dan guru-guru Trisoko Yayasan Pendidikan kita ya, yang telah menghabiskan dalam rangka memajukan yayasan pendidikan kita. Rasanya tidak banyak yang saya akan sampaikan, itu saja ucapan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita masih bisa bertemu tahun depan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, terima kasih kepada Bapak Abdullah Basri atas sambutan yang telah disampaikan. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Sambutan berikutnya, marilah kita sama-sama dengarkan perwakilan Kepala SMP, SMA, SMK, dan STIA Sandikta kepada Bapak Muhammad Nur Abdullah, SPD MSI. Kami persilahkan. Ya, makasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang kami hormati hadirin semuanya, wabil khusus Bapak kita, orang tua kita, Bapak Haji Abdullah Basri, dan ibunda kita Ibu Awang Sundawangsi selaku Ketua Yayasan Pendidikan kita beserta jajarannya. Yang saya hormati penguasa wilayah, Ibu Camat yang atau Bapak Toto yang mewakili, selamat datang Pak beserta rombongannya. Yang saya hormati Lurah Jatirahayu, betapapun barangkali beliau masih dalam perjalanan, tapi saya meyakini walau jauh di mata dekat di hati. Yang saya hormati Bapak RW, Bapak RT di Kelurahan Jatirahayu. Yang saya hormati Bapak Ketua Setia, Bapak calon dokter Prihandono. Yang saya hormati Ibu Hajah Babai Suhaimi selaku Kepala SMP Sandikta. Yang saya banggakan Kepala SMK Sandikta Bapak Dr. Seta Basri, walaupun beliau tidak ada di sini, tapi insya Allah ada pikiran dan perasaannya di sini. Sekarang beliau lagi di Kudus, ada dinas sekolah yang harus dilakukan oleh beliau. Yang saya hormati rombongan dari Trisoko yang dalam hal ini di bawah pimpinan Pak Bambang selaku Kepala SMA Trisoko. Selamat datang Pak Bambang dengan rombongannya. Mudah-mudahan berkenan dan berkesan kehadiran di Sandikta, dan inilah Sandikta Pak. Yang kami hormati Bapak Ibu guru semuanya. Tidak ketinggalan juga abang saya Bapak Dr. Andus Haji Arwan. Beliau ini termasuk perintis dari SMK di Sandikta ini. Luar biasa kinerjanya. Juga Ibu Haja Sriwining dan semuanya yang tidak bisa saya sebut satu persatu, tapi insya Allah penghormatan dan penghargaan kami senantiasa menyertai kepada semuanya. Mari kita senantiasa bersyukur dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa tidak sampai pada hari ini insya Allah kita semuanya masih sehat walafiat, insya Allah. Hadirin yang berbahagia, saya Muhammad Nur Abdullah mewakili pimpinan unit SMP, SMA, SMK dan Setia Sandikta
Dan untuk lebih informatifnya, saya kurang elok kalau berbicara sendiri. Saya akan panggil Bapak Priandono untuk mendampingi saya, biar dikenal Pak. Juga Ibu Dr. Anda Haja Babai Suhaimi, saya minta mohon berada di atas. Nah, ini perlu diperlihatkan kepada semuanya, terutama pada Bapak Camat, Bapak rombongan Trisoko. Ibu Bapak silakan ke sini. Biar inilah kami yang dipercaya oleh Bapak Abdullah Basri untuk memimpin Sandikta ini. Ya. Alhamdulillah. Ini Ibu Bapak. Oleh karena itu kami sampaikan terima kasih yang luar biasa kepada Bapak Haji Abdullah Basri. Ada beberapa momen tertentu mengumpulkan kami di sini ini. Pertama momen halal bihalal ini, kemudian momen penyuluhan narkoba, kemudian juga ulang tahun Sandikta. Biasanya kami kumpul di sini. Ini adalah cara atau teknis yang dilakukan oleh Pak Abdullah untuk silaturahmi. Jadi beliau meniti Sandikta ini dengan cara-cara seperti itu dari dulu. Pak Abdullah CS didampingi oleh Bapak Haji Asmullah, Haji Nur Sidik, Haji Carmadi, Bapak Mukidi saya nggak lihat. Alhamdulillah, ini yang saya cari-cari tadi. Pak Ucup Budiman ada dengan istri. Ya, jadi berkat selamat datang Bapak Haji Tridono beserta keluarga. Ya, beliau ini adalah penasehat yayasan pembina dari Sandikta. Selamat datang Ibu, silakan. Ya, alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita. Mudah-mudahan insya Allah akan membawa sebuah keberkahan bagi kita semua. Silakan duduk Pak Haji Tridono. Iya. Jadi Bapak Ibu, ini Ibu Babai memimpin SMP, saya di SMA. Bu Babai ini dari Pandeglang. Kalau saya dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Kalau ini dari Jawa. Yang satunya Bapak Seta Basri itu orang Betawi, ibunya orang Sunda, bapaknya orang Betawi asli di sini. Kami berbangga sekali hadirnya Pak Seta Basri ini, orang yang sangat aktif, rajin, inovatif, dan memiliki wawasan yang cukup bagus demi kemajuan Sandikta ini. Bapak Ibu lihat secara fisik dari depan sana, itu memang cara berpikir beliau, dan insya Allah beliau adalah doktor ilmu politik, seorang dokter insya Allah, dengan paduan dari dibantu oleh kami dan beberapa guru, insya Allah akan maju Sandikta ini insya Allah. Nah, ini harapan kami. Sekali lagi tidak henti-hentinya terima kasih pada Bapak Haji Abdullah Basri yang telah membimbing kami ini dan selalu memberikan nasihat pada kami. Katanya kalau kepada anak itu, didik anak itu dengan cinta dan kasih. Itu yang kita ingat, karena cinta dan kasih itu akan melekat di hati anak-anak itu. Insya Allah kami akan lakukan itu. Dan yang berikutnya pernah beliau katakan, jaga kepercayaan katanya. Karena hilang kepercayaan itu hilang sudah kita katanya. Kalau hilang duit masih bisa kita cari, kata beliau. Jadi terima kasih pada Pak Tridono, Bapak Abdullah Basri, dua orang inilah sehingga Sandikta ini seperti ini adanya, tentu dibantu oleh teman-teman yang lain, Bapak Haji Nur Sidik, Bapak Haji Asmullah, Bapak Haji Hanafi, Bapak Haji Carmadi, Bapak Mukidi yang super sibuk juga luar biasa. Jadi kita doakan mudah-mudahan yang para almarhum, almarhumah yang senantiasa memberikan pikiran kepada Sandikta ini, mudah-mudahan mereka semua yang almarhum almarhumah diterima Allah Subhanahu wa taala husnul khotimah. Juga buat Pak Tridono dan Pak Abdullah beserta Ibu Awang,
Pak Mukidi dan Pak Ucudiman beserta keluarga semuanya, kita doakan mudah-mudahan semuanya senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan dan keselamatan. Jadi Bapak Ibu, untuk lebih informatifnya nanti insya Allah, karena hakikat pertemuan kita pada hari ini adalah halal bihalal, insya Allah mudah-mudahan ceramah dari Pak Ustaz nanti akan menambah keimanan dan keyakinan kita atau untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Ibu mau sepatah dua kata karena diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentunya yang saya hormati Bapak Haji Abdullah Basri beserta Ibu Haji Awang Sundawangsi beserta staf, Bapak Haji Tridono selamat datang beserta Ibu dan Bapak Ibu guru semuanya yang kami hormati. Tentu saya selaku pimpinan SMP Sandikta di bulan yang baik ini masih dalam silaturahim halal bihalal, kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita semuanya dipertemukan kembali bulan Ramadan yang akan datang, dan mudah-mudahan juga apa yang sudah kita kerjakan, amal-amal ibadah kita ini kerjakan di bulan Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada respon karena salah satu bagian daripada doa dalam menjawab salam. Khusus untuk teman-teman Bapak Ibu guru dan dosen, jangan khawatir, tinggal 2 hari lagi. Ya. Pengumuman kabar gembira ya. Oke. Sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan semangat saya doakan Bapak Ibu guru yang belum sertifikasi semuanya bisa sertifikasi. Demikian juga dan Bapak Ibu dosen yang belum juga demikian. Semoga cair juga nih, ada pesanan dari Ibu Kepala, sertifikasi gurunya, tunjangannya bisa cair, dan juga tentunya yang punya cicilan rumah juga bisa cepat lunas, cicilan motor atau mobil gitu dan lain sebagainya. Ya. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita Bapak Haji Abdullah Basri beserta Ibunda Ibu Hajah Awang Sundawangsi, pengurus yayasan bidan kita Bapak Mukidi, Bapak Haji Ucupidiman, dan juga tentunya orang tua kita juga Bapak Haji Tridono SH. Kita doakan bersama semoga pengurus yayasan bidan kita diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya dan selalu istiqomah untuk takwa kepada Allah SWT. Yang sama-sama kita hormati juga Ibu Kepala SMP Sandikta beserta jajarannya, Ibu Dr. Anda Hajah Babai Suhemi. Kita doakan juga beliau juga dengan pengurus ataupun jajarannya diberikan kesehatan dalam mengelola SMP Sandikta hingga bisa bertambah maju lagi. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SMA Sandikta, Bapak M. Nur Abdullah SPD MSI beserta staf dan jajarannya, kita doakan juga semoga beliau beserta jajarannya dan pengelolanya diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya dan SMA Sandikta tambah maju dan maju lagi. Yang sama-sama kita hormati juga Kepala SMK Sandikta yang dalam hal ini Bapak Dr. Seta Basri sedang tugas di Kudus, tapi beliau akan selalu hadir di Sandikta baik lahir maupun batin, yang diwakili juga untuk Dewan Guru SMK Sandikta. Yang saya hormati perwakilan dari dosen dan juga dari pihak aparatur pemerintahan, dalam hal ini untuk Kecamatan Pondok Gede, Ibu Camat berhalangan hadir, diwakilkan oleh Kasih Permas oleh Bapak Toto dan staf. Yang saya hormati juga untuk pejabat di lingkungan Kelurahan Jati Rahayu dan Jatiwarna, tentunya biasanya ini hadir Bapak RT dan RW yang berada di lingkungan yayasan pendidikan kita, Bapak RT RW yang tentunya sebagai pejabat lingkungan yayasan pendidikan kita, Bapak Ibu guru,
dosen dan karyawan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada Bapak Ibu sekalian. Puji dan syukur, alhamdulillah saya diberikan kesempatan oleh Bapak Nur Abdullah untuk memberikan sambutan, mungkin agak sedikit panjang tapi nggak terlalu panjang. Alhamdulillah pada kesempatan ini bisa hadir, kita bisa tatap muka langsung dalam acara halal bihalal yayasan dan kita. Tentunya salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita, suri teladan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita nanti mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Tentunya ini merupakan acara yang berbahagia setelah kita menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan penuh. Yayasan dan kita melaksanakan halal bihalal. Semoga tentunya kita berdoa ibadah puasa kita diterima oleh Allah SWT dan ibadah-ibadah lainnya. Dan juga kami mewakili dari Setiasan Dikta tentunya mengucapkan minal aidin wa faidin, mohon maaf lahir batin selama pelaksanaan pengelolaan di Setiasan Dikta. Bila mana ada kesalahan dan kekurangan, kekhilafan, mohon dimaafkan. Tentunya juga untuk aparatur pemerintahan tentunya kami juga demikian, karena biar bagaimanapun kami saling bersinergi, terutama untuk kelurahan Jatirahayu dan Jatiwarna, bila mana mahasiswa kami dalam melakukan riset dan nantinya akan turun ke lapangan di kelurahan dan di Kecamatan Patoto, mohon dimaafkan tentunya. Dan juga sedang turun riset, kami mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Dan juga tentunya untuk diketahui, kami ucapkan terima kasih untuk aparatur pemerintahan yang sudah membantu mahasiswa kami dalam proses administrasi pengajuan beasiswa Kota Bekasi. Bapak Ibu Camat dan juga tentunya di aparatur Kelurahan Jatiwarna dan Jatirahayu yang sudah membantu. Kami sedang proses untuk pengajuan beasiswa Kota Bekasi. Alhamdulillah kami sudah dapatkan, nanti akan diproses di Kesos Sekda Kota Bekasi. Dan juga nanti mohon bantuannya, mungkin ini jadi PR ya, jadi mohon dibantu gitu nanti ada para siswa SMA yang ngurus surat-surat berkaitan dengan DTKS, mohon dibantu untuk terkait pendaftaran KIP kuliah. Nah, karena KIP kuliah sudah kami buka untuk bisa lanjut ke perguruan tinggi. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Babai, terima kasih Bapak Prihandono. Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan, perlu kami sampaikan juga bahwa kita berada di lingkungan Yayasan Sandikta ini atau di tempat ini berkat yang utama ini kan dua orang ini, yaitu Bapak Haji Abdullah Basri dan Bapak Haji Tridono. Ini ada lebih kurang di Sandikta ini guru dan karyawan lebih dari 100 orang. Siswa SMK-nya 1008 orang. Siswa SMP lebih kurang 300 orang. Siswa SMA 647 orang. Setia 108 mahasiswa. Jadi tentunya berkat mereka inilah sehingga kita bisa berada di satu tempat ini dalam jumlah yang cukup banyak, cukup besar. Terima kasih, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan dan keselamatan kepada Bapak Haji Tridono, Bapak Abdullah Basri, juga kepada almarhum yang telah membantu Bapak Haji Asmolo, Bapak Haji Nur Sidik, Bapak Haji Hanafi, Bapak Haji Carmadi, dan juga masih segar Bapak Mukidi ini yang senantiasa luar biasa kiri kanan membantu kesana kemari dalam proses mendirikan Yayasan Sandikta ini. Untuk itu kami atas nama SMP, SMA, SMK dan Setia menyampaikan sekali lagi terima kasih. Mohon maaf lahir batin atas segala kesalahan, kehilafan dan kekurangan yang telah kami perbuat. Demikian, lebih dan kurang wabillahi wa taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Muhammad Abdullah, Ibu Hajah Babai Suhaimi dan Bapak Prihandono yang telah menyampaikan sambutannya. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin.
Baiklah, Bapak Ibu hadirin sekalian, kita beranjak pada acara sambutan berikutnya yang kali ini akan disampaikan oleh perwakilan aparatur pemerintah yang akan diwakili oleh Pak Toto, perwakilan dari Kecamatan Pondok Melati. Kepada Pak Toto kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan Sandikta, Bapak Abdullah Basri. Yang kami hormati penasehat Yayasan Bapak Pak Tridono, yang saya hormati Ketua STIA Bapak Prihandono, yang saya hormati para kepala sekolah SMP, SMA, dan SMK, serta seluruh jajaran guru di Sekolah Sandikta, yang kami hormati Bapak Putu, perwakilan dari Polsek Pondok Gede ya Pak. Yang kami hormati para ketua RT, ketua RW, serta tokoh masyarakat yang tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Bapak Ibu sekalian, izinkan pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf dari Ibu Camat yang tidak bisa hadir karena kesibukan beliau di waktu yang sama. Kebetulan hari ini saja Bapak Ibu kasih di kecamatan tidak ada yang libur Pak. Dibagi tugas, ada beberapa kegiatan yang memang harus dihadirkan, dan salah satunya saya hadir di sini untuk mewakili Bu Camat pada kegiatan hari ini. Bahkan besok pun kita tidak libur Pak. Besok ada kegiatan juga di kantor Wali Kota Bekasi. Memang itulah konsekuensi kita bekerja di wilayah. Kalau Sabtu Minggu itu tidak ada jaminan untuk libur. Tapi ketika saya pernah juga sebagai kepala seksi di dinas sosial, itu Sabtu Minggu Pak bisa dikatakan hampir pasti libur Sabtu Minggu. Tapi di wilayah kita harus menghadiri undang-undangan yang kadang-kadang banyak dan oleh pimpinan dibagi-bagi tugas. Perkenalkan bahwa nama saya Toto Irawan. Nama saya Jawa Pak, tapi saya orang Bekasi. Bekasi saya. Saya sudah bertugas di Kecamatan Pondok Melati ini sebagai kasih pemberdayaan masyarakat hampir 3 tahun. Sebelumnya saya menjabat Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Mustikajaya, pas dengan perbatasan dengan Tambun, agak jauh, padahal rumah saya di Jati Sampurna. Alhamdulillah sekarang lebih dekat dan sudah 3 tahun ada di Pondok Melati. Dan sebelumnya di Mustika, saya juga sebagai Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin di Dinas Sosial hampir 3 tahun. Sebelumnya juga saya masih ada di kelurahan-kelurahan, pernah di Satpol PP juga. Saya bersyukur alhamdulillah bisa hadir di sini mewakili Ibu Camat, bertemu Bapak Ibu sekalian untuk bersilaturahmi dan berhalal bihalal. Perkenankan juga Pak, Bapak Ibu sekalian, Bapak Yayasan, bahwa saya ini mantan wali murid Pak. Mantan orang tua siswa. Mungkin bagi para guru yang SMA Sandikta yang pernah mengajar anak saya di SMA Sandikta di tahun 2017 sampai tahun 2020, kebetulan anak saya itu belajar di SMA Sandikta sini Pak. Saya masukin di tahun 2017 dan
lulus di tahun 2020, namanya Raya Eka Fauzia. Dia jurusannya IPA SMA. Alhamdulillah anak saya yang pertama ini bisa melanjutkan pendidikannya di Universitas Pajajaran Bandung, jadi di Jatinangor, sudah semester 6. Saya bangga Pak memperkenalkan diri sebagai orang tua dari Raya Eka Fauzia, dan saya doakan di sini para siswa-siswanya juga yang hadir di sini mudah-mudahan bisa melanjutkan sekolah yang lebih tinggi, yang lebih baik lagi. Bukannya ini tidak baik Pak, tapi maksudnya jenjangnya lebih baik lagi dan bisa menjadi mendapatkan masa depan yang lebih baik sesuai dengan cita-citanya masing-masing. Terakhir, karena ini acara halal bihalal ya Pak, mungkin ada dasarnya yaitu surat Al-A'raf bagi saya ya. Bagi menurut saya itu surat Al-A'raf 199 agak sesuai karena ada firman Allah, Huzzil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahilin. Mohon dikoreksi kalau saya salah. Cuma itu yang saya pegang, bahwa Allah memerintahkan kita untuk menjadi pemaaf, untuk memberi maaf. Huzzil afwa itu memberi, kita minta agar kita umat Nabi Muhammad selalu menjadi pemaaf, untuk memberi maaf. Wa'mur bil urfi, memberikan memerintahkan untuk berbuat amal kebaikan. Wa'mur wa a'rid anil jahilin, berpaling dari kebodohan. Nah, sekolah ini tentunya misinya yaitu tadi menghindari anak-anak kita dari kebodohan dengan belajar, fokus belajar untuk masa depan kita semua. Terakhir, karena ini halal bihalal juga, saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa siyamana wa siyamakum minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah dan kekurangan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Toto Irawan yang merupakan perwakilan dari Kecamatan Pondok Melati atas kata sambutannya pada acara halal bihalal Sandikta pada hari ini. Dan ternyata Bapak ini adalah bagian dari Sandikta ya Ibu Bapak, karena merupakan wali murid. Artinya Bapak Toto juga mempercayai anaknya bersekolah di Yayasan Pendidikan kita yang sangat kita cintai ini. Baiklah Ibu Bapak hadirin yang berbahagia, sebelum kita mendengarkan tausiah dari Bapak Ustadz Syarifuddin, marilah kita mendengarkan sedikit hiburan sebagai acara selingan yang dipersembahkan oleh salah satu siswa-siswi Sandikta. Kepada Ananda Rona kami persilahkan. Kau tak sanggup
jalan, insya Allah, insya Allah, insya Allah ada jalan. Every time you commit one more mistake, you feel you carry pain, and that is way too late. Second first, one decision you have made, hold your mind and your head is well set. Let us spare and never lose hope, 'cause Allah is never by your side. Inshallah, inshallah, inshallah is right away. Inshallah, inshallah, inshallah ada jalan. Turn to Allah, He's never Ya Allah, tuntun langkahku di jalanmu, hanya Engkaulah pelitaku. Tuntun aku di jalanmu selamanya. Insyaallah, insyaallah, insyaallah is right away. Insyaallah, insyaallah, insyaallah is right away. Insyaallah, insyaallah, inshallah is right away. Inshallah, inshallah, inshallah ada jalan. Terima kasih. Terima kasih kepada Ananda Atwarona yang sudah menyumbangkan suara merdunya. Semoga kita semua terhibur atas lagu yang sudah disampaikan Atwarona yang berjudul Insya Allah dari Maher Zain. Bapak Ibu hadirin, segenap tamu undangan yang berbahagia, hati manusia laksana tanah yang tandus di pegunungan nan tinggi. Semakin dirawat dan dijaga, disiram serta dipupuk, maka semakin suburlah tanahnya dan akan mudah untuk ditanami. Namun jika tak dirawat dan dijaga, maka bertap keras dan tanduslah tanahnya. Maka oleh karenanya, marilah kita sama tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Syarifuddin Syah Siddiq SPD. Kepada beliau kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.
belum minum. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, jawab ibu. Yang bisik-bisik aja itu siapa sih ustadznya namanya gitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami barang. Ya Rabbi bil waghfir lana ma madaya. Ngaji-ngaji pada ngaji, karena ngaji perintah Nabi. Siapa yang malas ngaji, nanti matinya jadi memediar. Mustafa baligh waghfir lana. Salat-salat pada rajin salat, karena salat perintah syariat. Siapa yang enggak mau salat, matinya lompat-lompat. Ya Rabbi bir baligh maqah waghfir lana. Nabi Muhammad pemimpin umat dari dunia sampai akhirat. Ayo banyak baca salawat agar kita dapat syafaat. Ya Rabbi bil baligh maqah waghfir lana. Ya wasi'al. Alhamdulillahilladzi faddala bi adama bil ilmi wal amali fil alam. Assalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu wastanna bisunnati ila yaumil ziham. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati atau yang saya hormati Ketua Yayasan Pendidikan kita Sandikta Bapak Haji Abdullah Basri dan Ibu Hajah Awang Sundawangsi, para anggota yayasan Bapak Mukidi, Bapak Haji Ucup Budiman, yang kami hormati Kepala SMP Sandikta Ibu Dr. Anda Haja Babai Suhaimi. Mana orangnya? Lebih hormat. Iya, kita mau baca aja dah. Iya Ibu. Kepala SMA Sandikta Bapak Nur Abdullah SPD MSI. Mana? Hadir, alhamdulillah. Kalian ketua yayasannya ngabsen ini, kelihatan apa enggak? Kepala SMK Sandikta. Iya, belum disebut. Dr. Seta Pak Basri. Ketua Setia Sandikta Bapak Prihandono Esos MSI. Mana? Para Dewan Guru SMP, SMA, SMK Sandikta dan para dosen Setia Sandikta yang saya hormati dan staf juga karyawan Sandikta. Cuman ini anak-anak nggak ditulis nih Ustaz. Para siswa dan siswi, mahasiswanya ada Pak? Yang juga saya hormati Bapak Camat diwakili Pak Toto, katanya Pak RW, Bapak Ibu yang semuanya insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal. Ustadz, ciri-ciri orang sehat itu bagaimana? Ada 4. Berapa? Berapa? Orang sehat itu ada 4. Yang pertama, makan enak. Enak gak makan? Pokoknya ukuran sehat itu kalau makan enak sehat. Betul.
Nggak usah kita makan sop, makan daun serendong juga enak. Tuh yang ngerti daun serendong yang tumbuhnya di kuburan. Itu sama dengan kembang duren. Ya Pak ya, kalau kembang duren doyan ya. Itu masya Allah dioseng-oseng pakai ikan teri Bu. Ustadz habis ini metik. Yang pertama makan sehat, yang kedua tidur pules. Itu sehat. Yang ketiga ibadahnya nyaman, dan yang keempat enggak punya utang. Nah, romannya muka-muka kayak begini jarang yang enggak punya utang. Mudah-mudahan utangnya pada lunas. Bayar nggak bayar bagaimana mau lunas? Ya taplak keanginan, orang nggak ada mizon, nggak ada pokari, jadi taplaknya dian. Biasanya ada mizon, ada pokari, ada itu larutan. Iya. Bohong Pak, air putih aja. Itu ukuran sehat. Mudah-mudahan kita semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ada Arab Badui bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, ayu du'ai afdal. Arab Badui nanya. Arab Badui itu satu komunitas di pinggir kota Saudi, kota Madinah, dan di kota Makkah. Itu Arab Badui namanya. Sama kayak kita di Banten. Orang Arab dusun bertanya kepada Rasulullah. Kalau orang Jawanya bilangnya deso. Ya Rasulullah, ayu du'ai afdal. Doa apa yang paling baik, yang paling utama, yang paling cakep? Lalu Rasul menjawab, sal rabbaka al-afwa wal afiyah. Mintalah kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu al-afwa, ampunan, wal afiyah, dan kesehatan. Kita disuruh sama Nabi minta dua. Berapa Bu? Al-afwa, ampunan, al-afwa, ampunan, wal afiyah, dan kesehatan. Makanya kita suka baca doa selamat habis sholat Bu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki. Ada yang baca wa barakatan fil rejeki, karena nggak bisa cuma denger doang doanya. Wa barakatan fil rejeki wa taubatan. Di Pondok Ranggon, saya tinggal Pondok Ranggon, cuma asli Cilangkap. Kalau ngeliat mukanya nggak percaya, Ustadz orang Cilangkap. Iya emang, ada yang bilang Sunda, ada yang bilang Jawa. Tapi kalau udah ngomong ya nyablak kayak begini. Saya memang pernah di Jawa 10 tahun. Sebelumnya di Asyafiyah 5 tahun. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa tuh tadi tuh? Kita di Pondok Ranggon itu dulu Islam hadir sampai saat ini, kalau ada orang acara syukuran, tahlilan begitu, lebaran kemarin biasanya rame, sedekah lebaran namanya. Ngerti nggak sedekah lebaran? Pada tahlil baca doa, ngirim doa. Kalau nggak baca doa ini, orang Pondok Ranggon nyebutnya doa ini disebut dengan doa kadal maut. Doa kadal maut. Saya bingung, Pak Haji, kadal maut lempengan mana ada kadal mautnya? Yuk kita tes. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki. Belum ada kadal mautnya. Wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut. Rupanya qoblal maut salah ngomong kadal. Kalau nggak baca doa ini nggak sah katanya. Udah gitu aneh-aneh orang dulu Pak. Pak Haji, sedekah di rumah saya, baca doa di rumah saya, kenapa sebentaran? Apa kurang jamuannya? Sensi rupanya.
Pak Haji jawab, jangan marah dulu bang. Kenapa? Itu bapak abang udah ada di pinggir surga. Kalau doanya kepanjangan terkepleset. Makanya doanya Robbana atina doang. Cara baca doa pun apa aja dibaca bu. Karena belum bisa bayangin Pondok Ranggon atau daerah sekitar sini 30 tahun yang lalu. Lagi doa nih, lagi doa bareng-bareng yang dibaca apa? Doa selamat udah, karena memang itu populer. Akhirnya biar lama-lama ditek doanya, orang nggak ngerti. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Doa apa itu? Doa makan sama doa masuk WC. Ustadz bener. Ditambah lagi bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Doa apa? Doa ngaca. Orang nggak ngerti. Amin. Apalagi giliran doa mau makan. Adzabannar, kan ada narnya. Nar artinya apa? Neraka, bacanya doanya khusyuk. Adzabannar. Padahal doa mau makan. Pentinglah kita memahami doa. Haji, sumur saya kenapa butek? Coba tolong kasih resepnya supaya sumur saya bening. Kata Pak Haji, sini bawa tampah. Ibu ngerti tampah nggak? Tampah. Wah, ilah bohong banget nggak ngerti tampah. Muka-muka tahun-tahun segitu. Tampah buat nampih beras. Bawa sini tampah. Kalau bapak-bapak sih emang dia nggak tahu, bukan karena nggak zamannya, karena emang nggak pernah nampah, nggak pernah nampi beras. Nampi beras tuh Pak dipilihin, gabahnya dibuang-buang, itu namanya tampah. Bawa sini tampah. Begitu tampah dikasih, digelindingin itu tampah jauh sampai sana. Dari sini adalah berapa, dari sini sampai depan. Makanya orang-orang dulu sumurnya jauh itu gara-gara tampah. Begitu digali itu tampah berhenti kayak ban, digelindingin berhenti di sana, kemudian digali sama orangnya. Begitu selesai beberapa hari, lama dulu gali sumur itu. Pak Haji kok bening sumur saya, kemarin butek. Apa jawab Pak Haji? Itu tanah pas lempengan ada ubannya. Bumi ada ubannya Pak, makanya butek. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-afwa wal afiyah itu ampunan dan kesehatan, mintanya nggak usah banyak-banyak sama Allah. Karenanya pasca Ramadan 2 bulan kita diterpa berjalannya waktu 2 bulan kurang lebih. Kita dididik di pesantren Ramadan. Apa yang kita dapat dari pesantren Ramadan? Acara ini adalah merupakan implikasi dari sebuah keberhasilan orang yang diterpa di pesantren Ramadan. Halalun bihalalin. Halalun bihalalin itu produk lokal Indonesia yang negara lain nggak punya. Brunei Darussalam, Malaysia beberapa tahun ngikutin halal bihalal. Kenapa halal bihalal? Kalau kita ngaji ada kitab, nggak akan ada judulnya namanya halal bihalal. Adanya bab silaturahim. Ada 2 langkah yang paling Allah cintai. Ma hatta abdun khutwataini ahabbu ilallah minal khutwati ilal faridah wal khutwah ila silaturahim. Ada 2 langkah yang paling Allah sukai. Yang pertama melangkahkan kaki menuju sholat, dan yang kedua melangkahkan kaki menuju silaturahim. Kalau sholat kita tentu bagi yang muslim, tapi kalau silaturahim nggak pandang bulu. Buat muslim, buat non muslim itu hak. Ada beberapa hak yang sama haknya dengan mereka. Apa? Di antaranya adalah menepati janji. Kalau kita urusan bisnis, urusan usaha sama sesama manusia nggak mandang agama tuh Pak. Yang nggak mandang agama juga termasuk silaturahim. Ini kadang-kadang kita marahan sama saudara, bukan hanya sama teman, sama saudara luar biasa bahasanya. Ustadz, saya mau udah kadang sakit hati saya.
Saya emang gak bakalan maafin sampai lindung bebulu, gak bakalan saya maafin. Pak, pernah ngeliat lindung bebulu gak? Belum. Itu bahasanya, saya sakit Ustadz, lindung bebulu, sampai lindung bebulu patah arang saya. Ini orang kalau udah ngomong kayak begini kebangetan. Padahal dosanya banyak sama Allah, dia mohon ampun sama Allah sampai nangis-nangis, Allah ampuni gitu. Allah ampuni, tapi begitu orang datang ke rumah kita nangis-nangis minta maaf, kagak sudi gue maafin lo, bahasanya begitu. Padahal Allah maafin gak? Allah maafin kita, tapi gak fair ketika orang minta maaf sama kita gak maafin. Makanya la yahillu lirajulin ayyahjura akhahu fawqa salasin. Tidak boleh, tidak halal Bapak Ibu kita marah diemin saudara lebih dari tiga hari. Pak guru boleh marah sama kepala sekolah boleh marah sama guru, sama anak-anak boleh, sama bini boleh marah, bini sama laki boleh marah. Tapi syaratnya cuman 3. Apalagi kalau suami istri marah sama saling marah nih, makanya batasnya 3 hari. Kalau pas giliran istri atau katakanlah istri marah dalam keadaan benci sama suami 3 hari, terhitung 3 hari dia meninggal dunia atau salah satunya. Kemudian apa Pak? Suami kita nggak sempat memaafkan kita. Makanya ayyuma mra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalat al jannah. Istri mana saja yang meninggal dunia kemudian dalam keadaan ridho suaminya sama dia, maka pasti masuk surga. Amin ya rabbal. Orang perempuan itu masuk surga syaratnya 4. Orang laki masuk surga syaratnya juga 4. Dengerin, perempuan masuk surga syaratnya 4, orang laki juga minimal syaratnya 4. Perempuan dulu, idza shalatil mar'atu khamsaha, salat 5 waktu. Wasamat syahraha, puasa di bulan Ramadan. Enggak puasa sunnah Ustaz, enggak perlu. Kalau emang berat enggak perlu. Salat tahajud, salat duha, salat sunnah yang lain. Kalau memang enggak kuat, enggak malas katakanlah begitu, apalagi enggak diizinin sama suami, enggak perlu salat. Salat 5 waktu puasa Ramadan. Yang ketiga wa ata'at zaujaha, taat sama suami. Taat sama. Yang ketiga hafizat farjaha, menjaga kehormatannya. Ini di era digital banyak istri-istri yang sulit menjaga kehormatan. Coba buka TikTok. Betul. Coba buka aplikasi yang menampilkan ibu-ibu begitu kan, mohon maaf mejeng dan tanpa sepengetahuan suaminya. Padahal kata Rasulullah, ada sahabat nanya, ya Rasulullah, istri saya memandang suami orang lain, memandang laki-laki yang bukan mahram. Apa kata Rasulullah? Cerain dia. Cerain dia. Istri itu memandang suami dalam konteks Islam, kata Rasulullah, bini kayak gitu cerain. Nah sekarang era digital sekarang ini memungkinkan istri-istri melakukan kayak begitu. Karenanya dari 4 itu yang masuk surga. Sholat gampang Ustaz. Kalau yang namanya sholat Pak, ibu-ibu kita ini paling rajin. Betul. Ngaji juga begitu. Beda sama ibu di Pondok Ranggon. Ngaji males. Cuman katanya pindahan dari sini. Sama aja Ustaz. Pindahan. Salat 5 waktu puasa Ramadan, kemudian taat sama suami dan menjaga kehormatannya. Kilala dukhul jannah min ayyi abwabin syi'ti. Ada sahih. Silakan masuk surga dari pintu mana saja yang kamu mau. Orang laki, ya Rasulullah, bertanya sahabat, ara'aita idza shallaitul maktubah wa sumtu Ramadan wa halaltul halal wa haramtul haram adkhulul jannah. Ya Rasulullah, sahabat yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda kalau saya salat 5 waktu? Idza shalaitul maktubat, salatul maktubat itu salat yang 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kemudian saya puasa Ramadan, saya hanya makan yang halal dan menjauhi yang haram. Kira-kira saya masuk surga apa kagak?
Kata Nabi, ya kamu masuk surga. Kalau perempuan tadi beratnya wahafidhat farjaha, menjaga kehormatannya. Sementara orang laki yang berat di mana itu? Yang berat di mana? Makan yang halal. Hanya makan yang halal, yang haram dijauhin. Abu Bakar Siddiq, sahabat Rasulullah juga sekaligus mertua Rasulullah, pernah dikasih makan sama pembantunya. Wahai pembantuku, makanan dari mana ini begitu enak? Nih pembantu Abu Bakar tumben-tumbennya, bapak nggak nanya, biasanya kalau saya kasih makan dapat makanan, tuan nanya, ini makanan dari mana? Saya kemarin dapat makanan, saya pernah ngobatin orang. Dan hari ini mereka sedang pesta, saya dikasih makanan dan makanan ini untuk tuan. Abu Bakar kemudian apa? Kamu gila apa? Bahasa kita begitu. Kamu ingin membunuh saya. Kenapa? Akhirnya Abu Bakar memasukkan 5 jemarinya ke mulut, Pak, supaya makanan yang sudah masuk itu entah lagi. Saking ngerinya. Lalu apa yang terjadi? Kata orang, tuan kalau makanan pengen keluar, ambil bitipsin. Ada baskom kemudian diisi air. Itu baskom, Bu, diisi air, diminum sama Abu Bakar. Abu Bakar kemudian air sebaskom itu diminum. Tujuannya apa? Supaya makanan yang gak jelas itu keluar. Apa kata sahabat? Tuan, sebegitu ngeri ke Anda. Apa jawab Abu Bakar? Jika seandainya makanan ini tidak keluar dari perutku, aku rela menukar nyawaku agar makanan ini keluar. Dahsyat, Pak. Kita kan kalau diajak makan sama temen, makannya, begitu kelar, nggak pernah nanya, duit dari mana lo? Ku habis jual inian, jual tai kambing. Udah orang kalau bilang jual tai kambing, maka seluruh akadnya duitnya itu haram. Hati-hati dengan bahasa jual tuh, jual beli. Kalau kita bilang saya mau jual tai kambing, maaf pakai tai, maaf kotoran, iya kan? Kotoran kambing, kotoran ayam itu haram, akad kayak begitu. Yang benar gimana? Jual pupuk. Jual pupuk, jangan bilang jual tai ayam, jual tai kambing, maka akadnya haram, duitnya juga haram. Akhirnya orang-orang pada makan, makanya hati-hati nih ngasih duit sama anak-anak kita tuh. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang kembali kepada tadi itu, ada orang yang mengucapkan saya mah Ustadz, ampe lindung bebulu nggak bakalan saya maafin. Makanya ada 3 sifat dan karakter ahli surga. Ini udah banyak banget ini. Ngaji kalau kita dengerin pulang udah dapat ilmu, Bu. Ntar ditanya, tadi dapat ceramah. Yang pertama, sifat ahli surga itu ta'fu aman zolamak, memaafkan orang yang menzolimi kita. Berat nggak, Bu? Kita sakit banget nih. Pernah difitnah, pernah dicaci maki. Kadang-kadang ibu-ibu ini cuma permasalahan jilbabnya beda berantem. Lu ngapa nggak pakai jilbab kuning? Gue males ceramah sama dia. Ibu-ibu itu memang kayak gitu karakternya. Dia lebih kepada main perasaan, main rasa. Kalau bapak-bapak kan beda. Ibu-ibu sono Pondok Ranggon. Cuma katanya pindahan sini. Ta'fu aman zalamak, memaafkan orang yang menzalimi kita. Berat Ustaz, ya berat, tapi ganjarannya surga. Kalau kita sudah dizalimi orang, kalau gampang memaafkan, Bu, hidup di dunia ini kayaknya dunia ini cuma kita yang paling bahagia. Kalau kita nggak punya musuh. Tapi kalau orang hidup punya musuh, itu ibadah nggak nyaman, tidur nggak nyaman. Makanya orang yang punya musuh itu adalah orang yang nggak sehat. Dari 4 karakter itu termasuk orang yang gak sehat. Gimana dia mau sehat? Malam mikirin orang yang dia benci. Sampai-sampai mau ngaji, Jeng ngapa gak ngaji? Aku gak jadi ngaji, kenapa? Ada tetangga saya. Yang bahaya orang gak jadi sholat berjamaah gara-gara imamnya gak disuka sama dia. Kenapa balik lagi gak sholat berjamaah? Saya gak suka sama imamnya. Berarti dia melakukan perbuatan syirik, Pak. Kalau kita sholat ke masjid, ternyata ada makmum, ada imam yang nggak dia suka, artinya bencinya nggak ada alasan.
Kadang-kadang kita benci sama orang kan nggak jelas. Sampean kenapa sih benci banget sama si Fulan? Nggak tahu, saya benci aja. Kalau ngeliat mukanya nggak senang. Dia pernah mukul? Enggak. Pernah ngutang apa? Sampean pernah minjem duit atau dia pernah minjem duit gak dibayar? Enggak ada apa-apa. Terus kenapa ngeliat mukanya benci? Nggak tahu, mukanya jelek. Urusan apa dengan muka jelek begitu? Kadang-kadang nggak realistis, nggak fair benci sama orang hanya gara-gara ngelihat muka. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, jangan lama-lama ceramah mah, nasi keburu dingin. Nah, yang kedua, wa tu'ti aman haramak, sifat ahli surga. Wa tu'ti aman haramak itu apa Ustaz? Memberi sama orang yang nggak pernah ngasih, Bu. Kita memberi, kalau kita memberi kepada orang yang suka memberi, berbuat baik kepada orang yang suka berbuat baik, wajar, biasa. Tapi cobalah kita berbuat baik kepada orang yang gak pernah baik sama kita. Oh, Masya Allah. Kalau saya berbuat baik sama jenengan, jenengan berbuat baik sama saya, itu normal, biasa-biasa saja. Tetapi yang luar biasa, berbuat baik sama orang yang gak pernah berbuat baik sama kita. Kita kan kadang-kadang paradigma lama, mindset kita itu umum. Ah, dia nggak datang, orang sudi datang ke rumah dia, begitu. Ah, dia aja nggak pernah ngasih saya, ngapain juga saya ngasih dia? Mindset lamanya begitu. Akhirnya berkembang apa? Kalau dia datang, saya datang. Kalau dia ngasih, saya ngasih. Konsep beragama ini yang harus diluruskan. Padahal apa Islam mengajarkan? Aslih nafsaka yasluh lakan nas. Perbaiki diri kamu, maka orang lain akan berbuat baik karena kamu. Jadi berbuat baik jangan nunggu orang berbuat baik terus kita baik. Jadilah orang-orang yang menjadi contoh buat orang lain. Kita baik, insya Allah orang lain akan baik. Ngikuti kita. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Ini Pak hikmah halal bihalal gitu. Bukan seremonial dengerin ceramah kayak gini, tapi harus ada athar. Yang terakhir, sifat ahli surga itu apa? Sifat ahli surga itu yang terakhir, watasilu aman koto'aka. Saya kalau lagi ceramah banyak jamaah yang ngeliatin jam agak rumangsa. Gue ceramah udah lama apa belum sih ya begitu? Ya sensitif saya Pak, makanya habis ini kelar, jangan khawatir. Ya saya paham, Ustadz udah waktunya begitu. Di mana-mana begitu. Terakhir ya mohon maaf, ya nggak usah ngeliat jam lagi nanti saya tutup. Terakhir orang yang menjadi penduduk surga, sifat ahli surga itu apa? Yang terakhir watasilu aman koto'aka, sambung tali silaturahim sama orang yang nggak pernah nyambung. Udah lama nih. Sesama guru saling ketemu, saling berpapasan. Tapi cari satu orang yang pernah hadir di depan kita, nggak pernah kelihatan. Itu kita datengin. Tanya, kenapa dia jeng? Kok si Mbak ini nggak pernah kelihatan? Ayo kita datang silaturahmi. Mungkin dia sakit itu. Kalau datang kepada orang yang biasa datang nggak apa-apa. Tapi datanglah kepada orang yang nggak pernah mendatangi kita. Itu sifat karakter ahli surga. Yang pertama tadi apa? Memaafkan orang yang menzolimi kita. Yang kedua memberi orang yang nggak pernah memberi. Dan yang ketiga menyambung tali silaturahim kepada orang yang memutuskan. Nggak apa-apa kita datang. Jangan kemudian kalau kita datang ke rumah saudara, Ustadz, gengsi saya, malu, harga diri saya. Makanya harta, jabatan, pangkat, dan kekuasaan akan mendidik orang mudah sekali menyalahkan. Itu rumus. Pangkat, jabatan, harta, dan kekuasaan akan mudah sekali membuat dirinya gampang menyalahkan orang. Rasulullah juga ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, saya punya bibi, saya datang pintunya ditutup, saya berbuat baik, dia zalim saya ngasih salam gak dijawab, apakah saya harus balas? Kata Rasulullah, jangan. Kalau kamu balas, kamu juga sama kayak dia. Biarkan saja. Karena kalau kamu melakukan itu, Allah akan senantiasa memberikan pertolongan kepadamu.
Gak apa-apa orang lain jahat sama kita, tapi kita jangan jahat. Mudah-mudahan kita memiliki karakter ahli surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena jam dan lain sebagainya, tapi memang tidak bijak kalau saya ceramah terlalu lama. Mohon maaf, saya Syarifuddin Syah Siddiq. Panggil saya Pak Syarif. Saya juga background pendidikan. Saya di Yayasan Al-Hamid, Pondok Pesantren Al-Hamid. Saya ngajar bahasa Arab karena background saya memang bahasa. Saya tinggal di Pondok Ranggon tapi asli Cilangkap. Panggil saya Pak Syarif saja. Kalau di sekolah jangan Ustaz. Yang nggak ada yang kenal Ustaz. Ya, kenalnya Pak Syarif atau Ustaz Siddiq. Kalau di kampung-kampung Ustaz Siddiq. Jadi kalau di kampung itu Ustaz Siddiq, kalau di sekolah namanya Pak Syarif. Kalau di rumah nanya Ustaz Syarif nggak ada yang kenal. Kalau di Al-Hamid nanya Ustaz Siddiq nggak ada yang kenal. Jadi gampang ngumpet saya Pak. Terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu, Bapak Ketua Yayasan, Bapak Kepala Sekolah, seluruh dosen, guru dan anak-anak. Mohon maaf apabila Ustaz banyak salah dan khilaf. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Katanya doanya ada itu Ustaz. Doa Ustaz sini aja. Wah, curang amat dia. Baik, izin Bapak Ibu, mohon maaf saya ditugaskan untuk berdoa. Liridhaillah wa syafa'ati Rasulillah wa la hadiniyah. Allahumma ja'alna minal aidin al faizin kullu amin wa nahnu bi khairin. Allahumma nafis kurbal makrubin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wassallallahu karim radiyallahu tabaraka kullu sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, hari ini pagi menjelang siang hari ini kami berkumpul. Kami Yayasan Pendidikan Kita Sandikta berkumpul untuk melaksanakan halal bihalal ya Allah. Kami di akhir acara ini munajat, memohon, meminta, mengharap kepada-Mu ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang menjadi orang-orang yang senantiasa memaafkan dan memberi maaf kepada sesama kami ya Allah. Ya Allah, jangan Kau biarkan hati kami ada kebencian. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan, kebencian kepada orang-orang yang beriman ya Allah. Ya Allah, jadikan kami, orang tua kami, guru-guru kami, seluruh stakeholder yang ada di Yayasan Pendidikan Kita Sandikta menjadi orang-orang yang aidin al-faizin kullu amin wa nahnu bi khair. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, jadikan anak-anak kami, peserta didik kami, mahasiswa kami menjadi mahasiswa dan anak peserta didik beribadah kepadamu, berguna ilmunya ya Allah buat kepentingan agama manusia dan bangsa ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Syarifuddin Syah Siddiq SPD yang telah menyampaikan tausiahnya dengan begitu jelas dan sangat menarik. Semoga kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sekalian yang kami hormati, segenap tamu undangan yang berbahagia, dengan usainya pembacaan doa tadi, maka artinya usailah pula acara kita pada hari ini. Kami selaku pembawa acara mohon
Pak Jono minta disuapin.